Persija Jakarta sedang berada di titik yang menentukan, bukan hanya soal hasil di lapangan, tapi juga masa depan tim secara keseluruhan. Dua hasil imbang beruntun mulai memunculkan tanda tanya soal konsistensi Macan Kemayoran di fase krusial BRI Super League 2025-2026. Di saat yang sama, absennya beberapa pemain kunci memaksa Mauricio Souza memutar otak mencari solusi terbaik. Namun di balik situasi yang tak ideal itu, ada secercah harapan. Nama talenta muda Doni Tri Pamungkas justru mencuri perhatian di level internasional bersama Timnas Indonesia. Di sisi lain, manajemen yang dipimpin Bambang Pamungkas juga mulai menyusun fondasi baru dengan potensi perombakan skuad besar-besaran musim depan. Jadi sebenarnya, apa yang sedang terjadi di balik situasi Persija Jakarta saat ini? Kick Off Indonesia akan mengulasnya secara lengkap berikut ini. Dua hasil imbang beruntun yang diraih Persija Jakarta menjadi sinyal peringatan bagi tim untuk segera bangkit di fase krusial BRI Super League 2025-2026. Pelatih Mauricio Souza menegaskan bahwa timnya tengah bekerja ekstra keras untuk kembali ke jalur kemenangan dengan memanfaatkan jeda menuju laga pekan ke-26 menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC sebagai momen evaluasi. Souza menyebut program latihan telah disusun secara intensif dan detail dengan fokus pada peningkatan kualitas permainan serta penyempurnaan aspek teknis. Ia menekankan pentingnya menjaga fokus penuh demi menghadapi fase akhir musim yang semakin menentukan. Namun, Persija dipastikan tidak tampil dengan kekuatan terbaik saat bertandang ke Stadion Sumpah Pemuda pada 5 April 2026. Beberapa pemain kunci harus absen, termasuk Mauro Zylstra yang mengalami cedera setelah membela Timnas Indonesia dalam laga melawan Saint Kitts and Nevis. Kondisinya bahkan sempat memburuk karena dipaksakan bermain, sehingga kini harus menjalani pemulihan lebih lanjut. Selain itu, Maxwell Souza juga dipastikan absen akibat akumulasi kartu kuning. Kehilangan top skor tim dengan koleksi 14 gol tentu menjadi pukulan besar bagi lini serang Macan Kemayoran. Situasi ini memaksa Souza untuk mencari alternatif dengan opsi seperti Witan Sulaiman, Bruno Tubarao, hingga pemain muda Arlian Syah Abdul Manan. Di sisi lain, kondisi Alaidin Ajarae yang sebelumnya mengalami cedera hamstring mulai menunjukkan perkembangan positif dan telah memasuki tahap akhir pemulihan. Sementara itu, Hanif Syahbandi masih membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali merumput setelah menjalani operasi lutut. Dengan kondisi skuad yang pincang, Persija dituntut untuk mengandalkan kekuatan kolektif dan efektivitas strategi. Laga ini bukan hanya soal meraih 3 poin, tetapi juga menjadi ujian mental bagi Macan Kemayoran untuk membuktikan bahwa mereka tetap mampu bersaing meski dalam situasi sulit. Situasi ini sekaligus menjadi momentum pembuktian bagi para pemain pelapis Persija. Absennya beberapa pilar utama membuka peluang bagi pemain lain untuk tampil dan menunjukkan kualitasnya. Jika mampu memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, bukan tidak mungkin Persija justru menemukan formula baru yang lebih solid untuk menghadapi sisa musim yang semakin kompetitif. Persija Jakarta tengah menghadapi fase krusial menjelang akhir BRI Super League 2025-2026. Bukan hanya soal perburuan hasil di lapangan, tetapi juga masa depan skuad. Tercatat, ada 7 pemain, terdiri dari 3 legiun asing dan 4 pemain lokal yang kontraknya akan segera berakhir, memunculkan tanda tanya besar di kalangan supporter terkait arah kebijakan klub. Direktur Olahraga Persija Bambang Pamungkas mengungkapkan bahwa manajemen sebenarnya sudah mulai menyusun kerangka tim untuk musim depan. Evaluasi menyeluruh tengah dilakukan untuk menentukan siapa saja pemain yang layak dipertahankan dan siapa yang harus dilepas. Menurutnya, nama-nama tersebut bahkan sudah dikantongi, meski belum diumumkan ke publik. Sejumlah nama besar masuk dalam daftar pemain yang kontraknya akan habis. Di posisi kiper ada Andri Tanyi Ardiasyah, yang mulai tersisih dari posisi utama, serta Carlos Eduardo yang justru lebih sering menjadi pilihan utama musim ini. Situasi ini makin menarik setelah kehadiran Cyrus Margono sebagai opsi baru di bawah Mistar. Di lini belakang, masa depan Paulo Ricardo masih belum pasti setelah minim menit bermain sejak didatangkan. Sementara itu, Thales Lira justru tampil konsisten dan menjadi andalan di jantung pertahanan, sehingga berpeluang besar untuk dipertahankan. Dari sektor pemain lokal, nama Raihan Hanan, Witan Sulaiman hingga Excel Runtukahu juga masuk dalam daftar evaluasi.
Witan yang sempat menjadi andalan kini lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Sementara Axel masih cukup produktif di lini depan, meski bukan pilihan utama. Situasi ini menunjukkan bahwa Persija tidak hanya fokus pada sisa musim, tetapi juga mulai membangun fondasi baru untuk kompetisi berikutnya. Keputusan-keputusan yang diambil dalam waktu dekat akan sangat menentukan arah kekuatan Macan Kemayoran ke depan. Menariknya, kondisi ini juga membuka peluang terjadinya perombakan skuad secara signifikan. Jika manajemen berani mengambil langkah besar, bukan tidak mungkin Persija akan tampil dengan wajah baru musim depan. Lebih segar, lebih kompetitif, dan siap kembali bersaing di papan atas. Nama Doni Tripamungkas tengah mencuri perhatian setelah tampil impresif bersama Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026. Bek muda milik Persija Jakarta itu menunjukkan performa matang, baik saat menghadapi Saint Kitts and Nevis maupun Bulgaria, dengan kontribusi aktif di lini bertahan dan membantu serangan. Penampilannya bahkan mendapat pujian dari pemain senior seperti Calvin Verdong yang menilai Doni punya kualitas dan potensi besar untuk menembus kompetisi Eropa jika mampu menjaga konsistensi. Tak hanya dari rekan timnya, apresiasi juga datang dari pelatih Timnas Indonesia John Herdman yang melihat kehadiran Doni membawa dampak positif dalam permainan tim, terutama melawan Bulgaria. Dalam dua laga tersebut, pemain berusia 21 tahun itu mencatatkan performa solid dengan distribusi bola akurat, kemampuan membaca permainan, serta kontribusi defensif yang disiplin. Total 108 menit bermain menghasilkan statistik menjanjikan, termasuk kreasi peluang, intercept, hingga akurasi umpan mencapai 85%. Doni sendiri mengaku tak menyangka bisa langsung memberi dampak signifikan. Ia menilai kesempatan di Timnas sebagai momen berharga untuk berkembang sekaligus mengapresiasi dukungan pemain senior yang membantunya beradaptasi. Dengan 6 caps di level senior sejak debutnya, performa konsisten di klub dan Timnas membuatnya kini menjadi salah satu prospek paling menjanjikan di sepak bola Indonesia. Jika mampu menjaga grafik performanya, bukan tidak mungkin Doni akan segera menyusul jejak pemain Indonesia lain yang berkarir di luar negeri. Momentum dari FIFA Series ini bisa menjadi titik awal bagi langkah besar dalam karirnya, sekaligus memperkuat posisinya sebagai andalan baru di skuad Garuda. Selain itu, perkembangan Doni juga menjadi sinyal positif bagi regenerasi Timnas Indonesia, khususnya di sektor bek sayap. Dengan usia yang masih muda dan jam terbang yang terus meningkat, ia berpotensi menjadi tulang punggung tim dalam jangka panjang. Konsistensi, disiplin, dan keberanian tampil di level internasional akan menjadi kunci utama bagi Doni untuk terus naik level dan membuktikan bahwa dirinya layak bersaing di panggung yang lebih tinggi. Menurut lo, apakah kondisi skuad pincang yang dialami Persija Jakarta saat ini benar-benar jadi alasan utama menurunnya performa, atau justru ada masalah lain yang lebih dalam di balik layar? Tulis pendapat lo di kolom komentar, jangan lupa like kalau lo suka video ini, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.